Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya. Sekarang saya mau kasih lihat teman-teman semua. Pada video yang dulu saya sempat bikin komposter dari keranjang bekas. Seperti ini penampakannya, seperti ini. Jadi ini sama ini sudah saya bikin sekitar 2 bulan yang lalu. Nah sekarang saya mau coba buka sampai seberapa. Tapi selama kurun waktu 2 bulan itu saya sudah tambahkan juga beberapa bahan masuk ke sana. Jadi dari kompos yang sudah ada sebelumnya saya tambahkan lagi beberapa sampah organik yang ada, antara lain bunga-bunga yang sudah nggak pakai, kemudian sisa potongan-potongan sampah juga, potongan-potongan dari kebun saya tambahkan ke sini. Jadi kurang lebih ya antara 2 bulan lebih dikit lah. Jadi sekarang saya mau coba buka, saya mau tunjukkan kepada teman-teman bagaimana hasilnya selama 2 bulan itu. Dan perlu teman-teman ketahui juga, ini saya nggak pakai aktivator, jadi saya hanya pakai air aja. Jadi pada saat saya masukkan sampah itu, saya kasih air, saya basahin, saya tutup, udah begitu aja. Kalau teman-teman mau pakai aktivator, itu mungkin akan lebih cepat hasilnya. Aktivator yang saya masuk itu adalah antara lain bahan yang saya pakai adalah air cucian beras, M4 dan kertas tebu. Itu bisa jadi aktivator. Jadi itu bisa mempercepat proses compostingnya. Jadi bakteri-bakteri probiotik yang ada di sana di M4 itu akan mempercepat proses dari composting itu sendiri. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya akan tunjukkan kepada teman-teman hasil kompos yang saya dapat selama 2 bulan ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya teman-teman, hasil dari kompos kita setelah kurang lebih 2 bulan. Jadi sekarang saya akan aduk dulu. Jadi fungsi pengadukan ini antara lain kita mau pisahkan bahan-bahan yang tidak layak seperti ini, plastik yang namanya sampah. Pastinya kita nggak bisa pastikan 100% bebas dari bahan-bahan yang tidak pakai seperti ini. Jadi ya pada saat seperti inilah kita pisahkan dia, karena ini nggak bagus juga buat tanah. Dan juga salah satunya jadi bahan-bahan yang kiranya susah untuk diuraikan oleh bakteri seperti ini, ranting-ranting yang keras seperti ini ya, supaya mempercepat compostingnya. Biasanya saya pisahkan dia. Jadi setelah terurai antara lain daun-daunnya, jadi kita dengan gampang pisahkan ranting-ranting yang keras seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi kompos yang saya dapatkan ini menurut saya sudah sekitar 80%. 80% tentunya sudah layak untuk dipakai media tanam. Tapi tentunya ya dicampur dengan pupuk kandang, jadi untuk melengkapi nutrisi dalam media tanam itu sendiri. Nantinya ini saya akan campur dengan yang sebelah ini. Ini juga lebih lama, kurang lebih ini lebih dulu saya bikin, baru saya bikin yang ini. Nanti saya mau campur jadi satu, jadi untuk menghemat tempat. Jadi tempat yang ini akan saya pakai untuk bahan-bahan yang lain, karena masih banyak bahan yang bisa saya pakai untuk kompos ini. Jadi semakin banyak saya punya tempat, semakin banyak saya punya kompos. Oke, sekarang saya akan campur dia jadi satu tempat. Saran saya sih teman-teman, jadi di setiap rumah sih hendaknya punya komposter, walaupun nggak seperti ini medianya. Bisa apa aja,
bisa berupa ember bekas, bisa punya drum bekas juga bisa. Yang penting sampah-sampah yang kita hasilkan setiap hari itu enggak terbuang dengan percuma. Media langsung di tanah begini, kalau punya lahan seperti itu bisa di tanah langsung kita kumpulkan semua bahannya, kemudian siram air, tambahkan lagi siram air. Kalau punya aktivator, mau bikin aktivator juga boleh, kemudian ditutupin pakai terpal bisa, pakai plastik bisa, pakai karung bekas juga tidak apa-apa. Yang penting tertutup, kemudian tinggalkan. Kemudian mungkin sekitar 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali boleh dibuka, dipantau, dibolak-balik, diginiin. Kalau masih kurang lembab, tambahkan air lagi. Kalau ada bahan lagi, tambahkan lagi, diaduk, tutup. Tunggu lagi, juga ada bahan lagi, ditumpuk lagi, tidak apa-apa. Jadi tanpa sadar kita sudah bisa mengurangi debit sampah. Yang sudah punya komposter, silakan diteruskan. Yang belum, teman-teman, ayo sama-sama kita buat komposter. Oke, baik teman-teman, kita lanjut lagi dengan mencampur bahan-bahan ini. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana saya mempersiapkan komposter dari keranjang bekas ini. Karena seperti yang teman-teman lihat, ini ada karung bekas di sini. Jadi saya akan kasih lihat bagaimana teman-teman, bagaimana saya mempersiapkan tempatnya. Sekarang saya akan tutup lagi. Ya, oke, begitu prosesnya. Dan sekarang saya akan kasih lihat bagaimana saya mempersiapkan keranjang ini supaya kita bisa pakai menjadi sebuah komposter. Pertama saya akan taruh karung bekas ini paling bawah sebagai alasnya. Kemudian saya akan susun beberapa karung bekas yang lain di pinggirnya. Yang ini saya lebihkan dengan tujuan nantinya bagian ini saya akan pakai untuk tutupnya sekalian. Kurang teman-teman, saya ambil satu tampil lagi. Oke, selesai. Sekarang saya akan masukkan bahan-bahan komposnya. Kemudian ini sampah potongan dari kebun yang baru saya potong.
Baik teman-teman, setelah ini kita akan basahi sampah ini dengan air. Di situ kita akan tutup. Diguyur aja teman-teman, jangan malu-malu karena kita sudah pakai dasar karung bekas di bawahnya. Dan jangan takut dia terlalu banyak air, nanti pasti airnya akan iris sendiri ke bawah. Intinya semua bahan yang kita taruh di sini harus lembab, karena dengan begitu baru dia bisa terurai. Sendiri dia sudah airnya sudah iris ke bawah. Itu artinya semua bahan ini sudah sah, semua kena air. Oke, selesai dengan airnya. Oke, setelah selesai dengan air, kita akan tutup bahan ini dengan karung yang kita sudah yang sudah kita siapkan tadi sebelumnya. Tadi yang saya bilang ini kita pakai untuk penutupnya. Dan ditambah satu lagi, tambahkan plastik sedikit, satu lagi untuk layar penutupnya. Kemudian kita taruh lagi wastafel keramat ini kembali di sini. Selesai.
Oke, teman-teman, proses compostingnya sampai di situ. Sekarang kita tinggal menunggu. Dengan komposter yang tanpa aktivator, biasanya 2-3 bulan sudah jadi, tergantung juga dari bahannya. Kalau bahannya itu ada rantingnya, itu perlu proses lebih banyak lagi. Tapi kalau cuma daun-daun seperti tadi, itu daun-daun, sampah organik, sampah dapur, rumput-rumput, itu mungkin perlu proses lebih sedikit, ya kurang lebih 2-2,5 bulan sudah jadi komposnya. Tapi nantinya kan kita akan tambahkan terus, begitu kita ada bahan lagi, karena sampah dapur kan setiap hari ada. Jadi kita kumpulkan dulu, kemudian kita masukkan terus di sini, basahin, tutup lagi, tambah lagi, ada tambah lagi, masukin lagi, basahin lagi, tutup lagi, udah seperti itu terus. Nanti dia akan terurai sendiri seiring dengan perjalanan waktu. Baik teman-teman, semoga video yang saya bikin ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi bukan maksud untuk menggurui, cuman sekedar berbagi aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang belum punya komposter seperti ini di rumah. Jadi silakan diadopsi apa yang saya bikin ini, atau kalau teman-teman punya ide yang lebih bagus lagi, silakan tulis di komentar, kita akan coba sama-sama. Baik teman-teman, jangan lupa kalau ini memang bermanfaat buat teman-teman, mohon subscribe-nya, like, dan tentunya komentar, detik membangun supaya kita bisa maju bersama-sama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video yang saya bikin. Ketemu lagi di lain kesempatan. Salam.